Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala aidan fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lamil murad. Allahumma aftah lana ya Allah ya Allah ya Allah bi futuhil arifin irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hina bi ulumil ulama wa amisna ala sunnati wal jamaah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad Al-Azhuri radhiyallahu ta'ala anhu, qiyamuhu bin nafsi wahdaniyatun munazahan awsopuhu saniyatun. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memulai aktivitas rutin sehari-hari, sebelum Anda melangkah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan niatkan dalam hati, saya melangkah dari rumah ke tempat pekerjaan saya untuk menjemput rizki, untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa melangkah ke tempat tugas, alangkah baiknya diawali dengan pembekalan secara rohani, yaitu dengan selalu setia menemani dan menyimak tausiah Sena Rahmatul Ummah yang kali ini sedang mengkaji kitab yang menerangkan tentang ilmu tauhid, yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kitab-kitab yang menerangkan tentang caranya makrifat mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sifat wajib di Allah berjumlah 20, sifat yang mustahil di Allah ada 20 juga. Di video-video yang telah lalu saya telah membahas sifat yang pertama wujud, qidam, baqo, dan sifat mukhalafatul lil hawadis. Maka di tausiah kali ini saya akan membahas tentang sifat nomor 5 dari sifat 20, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat qiyamuhu binafsi. Seperti yang telah saya bacakan tadi di khutbah, Syekh Ahmad Al-Azhuri berkata, qiyamuhu binafsi wahdaniyah munazahan awsafuhu saniyah. Dalam kitab Tijan, Syekh Ibrahim Al-Bajuri, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu binafsi. Bagi kita selaku Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah mempunyai sifat qiyamu binafsi. Apakah arti daripada sifat qiyamu binafsi atau qiyamuhu binafsihi? Allah Subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri, tidak membutuhkan kepada yang lain. Yang namanya manusia, kalau sudah kaya hampir tidak butuh kepada yang lain. Berdirinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada yang lain. Lain halnya dengan manusia. Sekaya-kayanya manusia
tentu akan membutuhkan kepada orang kaya yang lain. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qiyamuhu binafsi atau qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Artinya annahu ta'ala la yabtakiru ila mahalin wala ila mukhassasin. Arti daripada sifat qiyamu bin nafsi, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat untuk tempat tinggal. Karena apa? Seperti di sifat yang keempat, Allah itu beda dengan makhluk ciptaannya. Kalau makhluk ciptaannya membutuhkan tempat, Allah yang menciptakan makhluk tidak butuh tempat. Karena apa? Allah itu tidak membutuhkan layab takiru ila mahalin, tidak membutuhkan tempat. Ada yang mengatakan Ka'bah itu adalah Baitullah. Secara harfiah, baitun rumah, Allah itu Allah, berarti rumah Allah. Apakah Allah diam di sana? Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai tempat. Lalu mengapa Ka'bah dinamakan Baitullah, rumah Allah? Nah, perlu kita garis bawahi, makna daripada Baitullah itu secara harfiah, secara lafiah adalah rumah Allah. Tapi hakikatnya itu bukan demikian. Artinya baitun liqudratillah, suatu tempat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membutuhkan tempat. Wala ila mukhassasin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Lain halnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Orang miskin butuh sama orang kaya pun butuh sama orang miskin. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang hidup di dunia ini semuanya miskin, maka tidak akan ada yang menyantuni, tidak akan ada yang memberi. Begitupun Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan manusia seluruhnya menjadi orang kaya, maka siapa yang akan menjadi buruh? Jadi manusia dan manusia itu saling membutuhkan. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak butuh makhluk karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-qiyamu binafsi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan makhluk lain. Wa dalilu ala dzalik, lalu dalil daripada Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya dan tidak membutuhkan tempat, annahu lawih taja ila mahalin, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala butuh tempat, karena yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk. Sehingga sabda ulama, annahu lawih taja ila mahalin lakana sifatan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala butuh tempat, berarti Allah itu sifatnya sama dengan kita. Walawih taja ila mukhassasin lakana hadisan wa huwa muhalun. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala butuh makhluk, berarti Allah itu makhluk. Sedangkan Allah makhluk itu tidak mungkin, mustahil Allah butuh sama makhluknya. Itu dalil daripada qaul ulama yang diambil dari dalil akli, akal sehat para ulama. Lalu pengambilan dalil Al-Quran yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qiyamu binafsi, berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tiada Tuhan selain Allah, Al-Hayyu yang hidup. Maka sifat Al-Hayyu ini nanti akan saya bahas di sifat nomor 10, yaitu sifat hayat. Di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang dikatakan dengan ayat kursi, ini ada bahasa Al-Qayyum.
Al-Qayyum itu berdiri sendiri. Ini adalah dalil, menjadi dalil ayat kursi ini dengan sifat qiyamu binafsihinya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-12, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha cukup dari segenap alam. Karena Allah merasa cukup dari segenap alam, berarti Allah tidak membutuhkan alam semesta. Sebaliknya, alam semesta membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, tausiah Rahmatul Ummah yang membahas tentang sifat yang wajib di Allah nomor 5 adalah sifat qiyamu binafsi. Wajib kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat dan tidak butuh makhluk. Dan mudah-mudahan keyakinan-keyakinan kita tidak dicampuri dengan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan itikad kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat hidup dengan ilmu para alim ulama, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan memegang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma ahyina bi ulumil ulama wa amisna ala sunnatihi wa jama'atih hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.